Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Purwanto. Saya dari tim estetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Vindiarta dari tim estetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada Nadifa dari kelompok estetik. Pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya sadar manusia untuk meningkatkan budi pekerti melalui sekolah, sehingga anak-anak bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Anak didik lebih maju dan berkembang secara lahir dan batin. Disimpulkan bahwa pendidikan di saat pandemi saat ini sebagai proses, cara, dan perbuatan yang mendidik, menjadi peserta didik menjadi lebih dewasa, berbudi luhur, dan kehidupannya sesuai dengan filsafat kehidupannya. Pada saat ini dunia pendidikan mengalami krisis, khususnya di Indonesia. Krisis ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Konsekuensinya ini ada konsekuensi secara sosial. Konsekuensi secara sosial di pandemi COVID-19 ini di bidang pendidikan adalah penggunaan pembelajaran jarak jauh sebagai metode tunggal. Situasi ini menghasilkan kondisi yang kontradiktif. Di satu sisi, metode ini memungkinkan terselenggaranya pembelajaran di tengah pandemi ini. Di sisi suatu lain juga, proses dan penyesuaian dalam pembelajaran ini yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Pendidikan di saat seperti ini sangat memiliki pengaruh terhadap krisis pendidikan yang pada mahasiswa, siswa, guru, dosen, dan seluruh masyarakat Indonesia. Pada krisis pandemi seperti ini, ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal bagi mahasiswa, kurangnya mendapat informasi yang dapat mengakibatkan kita tidak tahu apa-apa. Nah, faktor eksternalnya itu dari jaringan, data, dan lain-lain sebagainya. Seperti di desa yang terpencil, itu sangatlah susah jaringan yang dapat menyebabkan faktor eksternal dari krisis pendidikan. Pada dunia pendidikan sangat memiliki dampak yang signifikan. Para pelajar diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan disiplin ilmu. Pada aspek akademik, para pelajar diwajibkan melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang mana dalam PJJ ini para pelajar hanya mendapat materi inti saja, tidak mendapatkan materi tambahan. Nah, untuk di sisi lain, aspek sosial sangatlah berpengaruh terhadap krisis pendidikan. Contohnya, sebagai kita, para pelajar diwajibkan untuk memecahkan masalah secara individualisme tanpa bantuan orang lain. Tapi, hal tersebut merupakan kurangnya interaksi sosial terhadap pendidikan. Apabila hal ini terjadi secara berlanjut atau dalam jangka waktu panjang, akan mengakibatkan tingkatan pembelajaran yang akan terjadi di sana. Nah, dengan demikian, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan aspek yang mendukung kegiatan belajar mengajar di kala pandemi COVID-19 ini. Nah, kegiatan pembelajaran jarak jauh tidak efektif dilakukan karena akan meningkatkan kemalasan siswa dalam menuntut ilmu. Selain itu, ada beberapa kendala siswa untuk menuntut ilmu secara daring ini. Contohnya kayak melalui media Zoom. Nah, kegiatan ini tidak efektif dilakukan karena siswa memiliki banyak kendala, di antaranya koneksi internet yang buruk, siswa yang tidak memiliki kuota internet. Selain itu, ada juga siswa yang malas untuk melakukan Zoom karena mereka lebih senang bermain daripada melakukan media pembelajaran seperti online ini. Nah, seharusnya di kala pandemi ini siswa dapat meningkatkan kreativitas dan inovatif mereka dalam menuntut ilmu. Siswa dapat menggunakan teknologi secara baik, contohnya
meningkatkan pengetahuan melalui internet. Nah, cara tersebut kan efektif untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Selain itu, seharusnya siswa itu bisa menggunakan metode inquiry. Nah, apa sih metode inquiry ini? Metode inquiry adalah metode yang digunakan siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, siswa ini dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan pengajar misalnya. Nah, metode inquiry ini bertujuan untuk meningkatkan daya kreativitas siswa, daya nalar siswa, terus meningkatkan kemampuan teknologi siswa, mencerdaskan siswa, membuat siswa berpikir kritis, seperti itu. Nah, selanjutnya dapat menggunakan metode STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, metode STEM ini berfokus pada kolaborasi, komunikasi, riset, dan daya pikir kreatif siswa. Nah, tujuan pembelajaran ini untuk meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan minat dan bakat siswa, serta menjadikan pola pikir siswa itu kritis. Bersyukurlah masih ada sesuatu yang kamu perjuangkan. Masih ada harapan yang masih bisa jadi kenyataan. Kamu diberi kesempatan untuk membuktikan kamu sanggup.